Tiba-tiba Andi dikejutkan kembali dengan kemunculan anak kecil berkepala buntung itu. Walai dia sedang berdiri di depan ruang kantor sambil menenteng kepalanya di tangan kanannya sembari memerhatikan kami semua di lapangan. Halo Wal, gua Aiman. Kali ini gua akan menceritakan kisah yang dialami oleh kawal kita yang kita sebut saja Andi. Sesuai dengan permintaannya, semua nama dan tempat kita samarkan untuk menjaga privasi. Nah, awalnya kawal kita ini sama seperti anak-anak pada umumnya, yang gak peka sama sekali terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Hingga pada suatu hari, kawal kita ini pindah sekolah, dan di sekolah barunya inilah dia mengalami kejadian aneh hingga mata batinnya terbuka. Dan gak sampai situ aja Wal, kawal kita ini hampir saja kehilangan nyawanya dikarenakan sosok penunggu gedung terbengkalai yang ada di depan sekolahnya. Namun alhamdulillahnya kawal kita ini secara gak langsung diselamatkan oleh sosok penunggu sekolahnya yang berkepala buntung. Orang kan pasti penasaran kan seperti apa kisah lengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kayak apa kisahnya? Dengarkanlah undahan buat kisah. Pada kisah kali ini dialami langsung oleh kawal kita Andi dari salah satu desa di Jawa Timur. Ayah Andi adalah seorang buruh tani harian, sedangkan ibunya pedagang kerupuk di pasar. Nah, pada bulan Oktober 2009, ayah Andi ini seminggu lebih nggak bekerja, alias nganggur, dikarenakan tak kunjung mendapatkan panggilan dari para petani yang membutuhkan tenaganya. Tentunya kita tahu ya Wal, kalau petani dan buruh tani itu berbeda. Petani adalah seseorang yang mengelola lahan di kebun atau sawah milik sendiri sehingga hasilnya pun sepenuhnya milik sendiri. Sedangkan buruh tani adalah seseorang yang mengelola lahan di kebun atau sawah milik orang lain guna mendapatkan upah bayaran. Nah, karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan inilah membuat perekonomian keluarga Andi semakin hari semakin buruk. Saking buruknya nih ya Wal, kata Andi, satu bungkus mie instan dijadikan lauk untuk mereka makan bertiga loh. Ayah, ibu, Andi, dan tak jarang pula mereka hanya makan nasi dengan lauk, kerupuk, dan kecap doang. Saking mirisnya keluarga Andi pada waktu itu Wal. Nah, karena perekonomian keluarga yang tak kunjung membaik, pada suatu hari orang tua Andi ini menghubungi pamannya yang tak lain adalah adik dari ayahnya yang kebetulan merantau di salah satu kota di Kalimantan Selatan yang kita sebut saja Leijal ya. Orang tua Andi bertanya kepada Leijal, di Kalimantan ada kerjaan nggak ya? Di sini lagi susah, nggak ada kerjaan. Di sini gampang cari uang, yang penting mau kerja keras aja. Aku jualan pentol aja bisa dapat 100-200 ribu per hari, lumayan lah untuk kehidupan sehari-hari. Nah, mendengar perkataan Leijal, kagetlah kedua orang tua Andi ini. Karena apa? Karena upah menjadi buruh tani ditambah dengan hasil penjualan kerupuk ibunya Andi aja nggak sampai 100 ribu loh per hari. Ini hanya berjualan pentol bisa dapat 100-200 ribu per hari. Nilai tersebut lumayan gede ya Wal pada masa itu. Kemudian orang tua Andi pun kembali bertanya, oh iya, kira-kira biaya perjalanan dan tempat tinggal di sana berapa ya? Alah, gak usah mikirin biaya, semuanya biar aku yang nanggung. Nanti setelah kerja di sini bisa balikin kapanpun. Wah, ternyata baik banget ya Wal Leijal ini kepada saudaranya. Tanpa pikir panjang, pada bulan Novembernya berangkatlah orang tua Andi ini ke Kalimantan. Namun pada saat itu Andi yang masih duduk di bangku kelas 4 SD tidak langsung ikut ke Kalimantan dikarenakan UAS tinggal 1 bulan lagi. Sehingga gurunya menyarankan Andi agar pindah sekolah setelah UAS selesai. Hal yang ditakutkan jika Andi langsung pindah sekolah, Andi tidak dapat mengejar ketertinggalan pelajaran di sekolah barunya sehingga dapat berpengaruh terhadap nilai UASnya nanti. Sehingga Andi tetap tinggal di desa bersama neneknya sembari nunggu UAS selesai ya. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu dan Andi telah menyelesaikan UASnya. Sekarang Andi sedang mengurus kepindahannya yang ditemani langsung oleh Lek Bayu, adik kedua atau adik bungsu dari ayahnya ya Wal. Nah, setelah semua berkas terkumpul, beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Rabu, berangkatlah Andi ke Kalimantan yang ditemani langsung oleh Lek Bayu. Pada keesokan harinya, sampailah mereka di Kalimantan. Mereka pun telah dijemput di gerbang pelabuhan oleh ayah dan juga Leijal. Nah, mereka berdua ini dari Jawa Timur ke Kalimantan naik kapal ya Wal, bukan naik pesawat kata Andi. Karena apa? Karena tiket pesawat jauh lebih mahal 3 kali lipat daripada tiket kapal. Makanya mereka naik kapal. Walaupun jarak tempuh mereka memakan waktu 2 hari 1 malam. Jadi Andi berangkat dari Jawa Timur hari Rabu, sampainya di Kalimantan itu hari Kamis ya.
Oke lanjut, mereka pun bergegas pulang. Andi berboncengan dengan ayahnya, sedangkan Lek Bayu berboncengan dengan Lek Ijal. Nah sesampainya mereka di kontrakan, mereka pun telah disambut oleh ibu dan juga Lek Siti, istrinya Lek Ijal ya Wal, yang sedari tadi sudah menunggu kedatangan mereka. Nah karena semuanya telah berkumpul, mereka pun ngobrol bercanda gurau untuk melepas rindu karena sekian lama tak bertemu. Nggak tak terasa obrolan mereka pun sampai larut malam. Kemudian mereka pun memutuskan untuk tidur karena kasihan pada Andi dan juga Lek Bayu yang masih butuh banyak istirahat karena baru sampai kan Wal. Pada keesokan harinya, ini hari Jumat ya Wal, orang tua Andi berangkat ke sekolah untuk mendaftarkan Andi di sekolah barunya yang hanya berjarak 500 meter dari kontrakan. Nah sepulang dari sekolah, orang tua Andi memberitahu Andi kalau besok Senin sudah bisa masuk sekolah. Nah sampai di sini aman-aman aja ya Wal, nggak ada kejadian aneh apapun sejak kedatangan Andi di sekolah. Singkat cerita, 3 hari berlalu dan hari Senin pun telah tiba. Pagi harinya Andi mulai bersiap-siap dan tepat pada pukul 6 pagi berangkatlah Andi ke sekolah yang diantar langsung oleh ibunya. Sesampainya mereka di sekolah, disinilah kejadian aneh dimulai Walai. Di saat Andi melangkahkan kaki di pintu gerbang sekolah barunya, tiba-tiba Andi sekelibat mencium bau amis darah yang sangat menyengat sekali. Refleks Andi pun langsung menutup hidungnya dan bertanya kepada ibunya, "Bu, kok mambu geteh yo? Geteh apa? Ibu gak mambu apa-apa?" Mendengar perkataan ibunya yang gak mencium apapun, di situ Andi langsung terdiam Walai. Dan karena bau amis itu hanya sekelibat, Andi pun mencoba tak memikirkannya. Mungkin perasaan Andi aja kali itu ya Wal. Kemudian mereka pun lanjut menuju ke ruang kantor untuk menemui wali kelas Andi yang kita sebut saja Bu Nurul ya. Singkat cerita, Bu Nurul pun membawa Andi ke kelas dan memperkenalkannya kepada semua murid-muridnya. "Halo, namaku Andi, aku dari Jawa, salam kenal ya semua." Nah setelah memperkenalkan diri, Andi pun dipersilakan duduk di kursi kosong pojok paling belakang. Di situ Andi berkenalan dengan teman barunya yang sekaligus teman sebangkunya yang kita sebut saja Zul ya. Tak lama kemudian, Bu Nurul pun memulai pelajaran pada hari itu. Nah hingga pulang sekolah nggak ada kejadian aneh lagi ya Wal, selain yang terjadi di pintu gerbang sekolah tadi. Namun kejadian aneh ini kembali terjadi pada keesokan harinya. Tepat pada pukul 8 pagi, di saat jam mata pelajaran berlangsung, tiba-tiba Andi mencium kembali bau amis darah yang sekelibat itu Walai. Namun bau amis darah ini nggak di depan gerbang lagi, melainkan di dalam kelas dan di saat jam mata pelajaran berlangsung. Refleks Andi pun kembali menutup hidungnya. Zul yang melihat gelagat Andi tiba-tiba menutup hidung bertanyalah kepada Andi, "Kamu kenapa? Kenapa kamu tutup hidung? Bau amis, amis darah. Bau amis darah dari mana? Aku loh dari tadi di sini nggak nyium apa-apa." "Udahlah, nggak usah macam-macam, lanjut nulis saja yang diminta Bu Nurul di papan tulis itu loh." Mendengar perkataan Zul, Andi pun kembali membuka hidungnya dan karena bau amis darah itu hanya sekelibat, tanpa pikir panjang Andi pun kembali fokus ke pelajaran pada hari itu. Singkat cerita, pada keesokan harinya di saat jam istirahat, Andi, Zul dan beberapa teman lainnya lagi asik ngobrol di dalam kelas nih. Tiba-tiba lagi dan lagi Andi mencium bau amis darah sekelibat Walai. Namun bau amis darah ini nggak sekelibat lagi pada waktu itu kata Andi, melainkan ada 1 menit lamanya pada waktu itu. Dan di saat yang bersamaan pula Andi juga mendengar ada yang berbisik di telinganya. "Ngarankan sapa?" Mendengar hal tersebut, sontak Andi pun langsung berdiri dari bangkunya. Zul dan beberapa teman yang berada di sebelah Andi pada saat itu kaget lah. Gimana nggak kaget? Karena saking spontannya Andi berdiri dari bangkunya, bangku yang diduduki Andi waktu itu langsung kebalik Walai, terjatuh pada waktu itu. "Kamu kenapa lagi di nyium darah lagi?" kata Zul yang melihat gelagat Andi pada waktu itu sama seperti kemarin, yaitu menutup hidungnya. Enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Di situ Andi yang nggak mengatakan yang sebenarnya kepada kekawalan yang lain Wal. Karena apa? Karena melihat dari ekspresi mereka semua, mereka seperti nggak mencium ataupun mendengar apapun. Jadi yang merasakan hal aneh itu hanya Andi seorang Walai. Makanya di situ Andi nggak mengatakan yang sebenarnya kepada kekawalannya karena takut dianggap omong kosong. Di situ Andi pun mencoba kembali tak memikirkan hal tersebut, walaupun dalam hatinya Andi berpikir sekolah ini sudah nggak beres.
Nah, gangguan bau amis darah sekelibat itu nggak sampai di situ aja, Wal. Gangguan ini terus terjadi di hari-hari berikutnya. Setiap kali Andi berada di sekolah, Andi pasti akan mencium bau amis darah sekelibat. Entah itu di saat upacara pagi, senam pagi, jam istirahat, maupun jam pelajaran berlangsung. Seakan-akan bau amis darah sekelibat itu nggak pernah absen setiap kali Andi berada di sekolah. Namun anehnya, saat weekend tiba, Andi kan di rumah nih saat liburan. Andi nggak pernah mencium bau amis darah sama sekali. Tapi ketika Andi balik sekolah, Andi bakal mencium bau amis darah sekelibat itu lagi, walai. Nah, karena saking seringnya, setiap kali Andi mencium bau amis darah sekelibat itu, Andi selalu tak menghiraukannya. Hingga tak terasa berbulan-bulan pun berlalu dan tibalah waktu acara persami perkemahan Sabtu Minggu. Persami ini merupakan kegiatan rutin pramuka di sekolah barunya Andi ya, Wal, dimana persami ini dilakukan setiap selesai UAS semester 1 dan UAS semester 2. Nah, setelah melewati hari-hari menegangkan, yaitu hari UAS Senin sampai Jumat, pada hari Sabtu paginya siswa kelas 4, 5, dan 6 dikumpulkan di lapangan untuk diberikan arahan mengenai barang apa saja yang harus mereka bawa nantinya, sekaligus pembagian regu oleh pembina pramuka. Setelah arahan selesai, mereka pun dibubarkan untuk pulang ke rumah masing-masing dan balik lagi nanti pada pukul 1 siang. Setelah semua peserta kembali berkumpul di lapangan, tiap regu pun dibagikan satu tenda, kemudian dipersilakan mendirikan tenda di tempat yang telah ditentukan. Kelompok Andi yang terdiri dari 10 orang termasuk si Andi dan juga si Zul bersama-sama tuh mendirikan tenda. Kemudian mereka pun isoma sebentar, istirahat sholat makan di waktu asar sebelum melanjutkan ke upacara pembukaan. Nah, setelah upacara pembukaan, tiap regu pun diberikan waktu hingga isoma sholat maghrib membuat kreativitas semacam yel-yel untuk meramaikan pensi nanti malam. Nah, di saat semua sedang asik di lapangan, tiba-tiba Andi kebelet pipis, walai, dan saat itu waktu menunjukkan sudah sore menjelang maghrib. Kemudian pergilah Andi ke kamar mandi dan sesampainya Andi di dekat gudang, tiba-tiba Andi mencium bau amis darah. Namun bau amis darah kali ini jauh lebih menyengat dari sebelum-sebelumnya, kata Andi, walai. Dan di saat yang bersamaan pula Andi mendengar ada suara tangis anak kecil dari arah kamar mandi. Karena penasaran, Andi pun tetap berjalan menuju kamar mandi sembari menutup hidungnya. Nah, sesampainya Andi di depan kamar mandi, alangkah terkejutnya Andi melihat sosok anak kecil berkepala buntung, walai. Sosok tersebut sedang jongkok membelakangi Andi dengan posisi kepala berada di samping tubuhnya. Dan darah dari sosok tersebut terlihat terus mengalir dari tubuh dan juga kepalanya. Bisa kalian bayangkan ya, Wal, sosok itu seperti korban pembacokan. Dia sedang jongkok membelakangi Andi dengan posisi kepala berada di samping tubuhnya. Dan darah dari sosok tersebut terlihat terus mengalir dari tubuh dan juga kepala yang berada di sebelah tubuhnya itu, walai. Melihat kejadian itu, tiba-tiba Andi menjadi kaku, walai, nge-freeze pada saat itu. Dan dalam kekakuannya, Andi mendengar sosok itu berkata dengan nada sambil menangis dan terdengar sangat sedih sekali. Kawali indaan, indah takutan. Di situ Andi hanya bisa membaca sholawat 3 kali dalam hatinya dan Andi pun terlepas dari kekakuannya. Andi langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam tenda. Zul yang melihat Andi lari-lari masuk ke dalam tenda dengan tergesa-gesa mendatanginya. Kamu kenapa buka-buka kayak dusa setan aja kamu tuh? Di situ Andi hanya menggelengkan kepalanya saat ditanya oleh Zul. Dan dalam benaknya Andi berpikir, jadi bau amis darah yang selama ini tercium olehnya berasal dari sosok itu. Tapi kenapa? Yang jadi pertanyaan Andi pada waktu itu adalah, kenapa yang selalu tercium bau amis darah sekelibat itu hanya Andi seorang, sedangkan teman-temannya nggak pernah mencium bau amis darah walaupun hanya sekali. Nah, tiba-tiba suara Zul pun kembali terdengar dari luar tenda. Ayo sholat isoma. Andi pun keluar dari tendanya dan mencoba tak memikirkan kejadian barusan. Singkat cerita, setelah sholat isya, para peserta pun kembali berkumpul di lapangan untuk acara api unggun dan juga pensi. Nah, di tengah keramaian pada acara saat itu, tiba-tiba Andi dikejutkan kembali dengan kemunculan anak kecil berkepala buntung itu, walai. Sosok itu sedang berada di depan ruang kantor dan kalian tahu apa yang dilakukannya di sana?
Dia sedang jongkok? Enggak. Dia sedang menangis? Enggak. Dia sedang berdiri di depan ruang kantor sambil menenteng kepalanya di tangan kanannya sembari memerhatikan kami semua di lapangan. Saat melihat sosok itu lagi, Andi nggak takut lagi, walai Andi nggak kabur lagi pada waktu itu. Hal ini mungkin pada waktu itu sedang ramai ya, jadi Andi nggak takut lagi pada waktu itu. Hingga tak lama kemudian sosok itu berjalan walai dan berhenti tepat sekitar 2 meter di belakang Andi. Di situ Andi tetap fokus pada acara saat itu, seakan-akan Andi berpura-pura tak melihat keberadaan sosok itu. Namun karena sosok itu sepertinya paham kalau Andi sudah bisa melihatnya, sosok itu pun berkata kepada Andi, "Nyarankan siapa?" Mendengar kalimat itu, Andi langsung teringat bahwa dulu dia pernah mendengar kalimat itu walai. Kalian ingat kapan? Ya betul, di hari ketiga pertama kali Andi masuk sekolah, yang di saat jam istirahat dan sampai bangku Andi kebalik itu walai. Kemudian sosok itu pun lanjut berkata, "Hendak adanya hendak menakuti Kampang, hendak berkawal jalawariskan." Di situ Andi tetap fokus ke acara pada saat itu tanpa menghiraukan perkataan dari sosok itu. Hingga tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 10 malam dan acara api unggun pun telah selesai. Kemudian panitia pun meminta peserta balik ke tenda masing-masing untuk istirahat. Namun sebelum bubar, panitia berpesan saat mendengar suara sirine nantinya para peserta diwajibkan kembali berbaris di lapangan untuk acara selanjutnya. Kemudian mereka pun dibubarkan. Nah, saat balik ke tenda inilah Andi udah nggak melihat lagi keberadaan sosok itu walai. Sosok itu udah hilang kata Andi. Jadi Andi bisa balik ke tenda dan istirahat dengan aman tanpa gangguan dari sosok itu lagi. Singkat cerita, pada pukul 12 malam sirine pun berbunyi. Para peserta pun kembali berkumpul di lapangan untuk acara selanjutnya. Di situ panitia pun menjelaskan bahwa acara selanjutnya adalah jurit malam, di mana tiap regu nantinya harus menyelesaikan tantangan di tiap pos-pos yang telah ditentukan. Nah, di sini panitia nggak menjelaskan ya wal titik posnya itu lokasinya di mana aja. Di sini panitia hanya menjelaskan ada 3 pos yang harus mereka lewati nantinya. Pos pertama tantangannya seputar sejarah kepramukaan, pos kedua yaitu tantangannya seputar teknik kepramukaan, dan pos 3 adalah pos renungan malam. Setelah panitia menjelaskan semuanya, kemudian panitia pun membagikan nomor undian ke tiap regu. Dan ternyata kelompok Andi mendapatkan nomor undian 1. Jadi artinya apa? Kelompok Andi menjadi kelompok pertama yang berangkat ke pos 1. Oke, untuk regu Raja Wali, kalian mendapatkan nomor undian pertama. Apakah kalian sudah siap? Siap, jawab serentak kelompoknya Andi walai. Untuk pos 1 berada di depan gerbang, silahkan kalian menuju ke sana. Tak lama kemudian berangkatlah kelompok Andi ini menuju ke pos 1. Nah, sesampainya kelompok Andi di pos 1, mereka pun diberikan banyak pertanyaan seputar sejarah kepramukaan. Hingga beberapa saat kemudian kelompok Andi pun telah menyelesaikan tantangan di pos 1. Nah, setelah menyelesaikan tantangan di pos 1, salah satu panitia memberitahu kelompok Andi kalau pos 2 berada di samping gedung itu, sambil menunjuk gedung terbengkalai yang ada di depan sekolahnya Andi itu. Kabarnya gedung itu merupakan proyek pembangunan mall, namun entah apa yang terjadi di perjalanan proyek itu dihentikan pembangunannya sehingga menjadi bangunan terbengkalai hingga saat ini. Nah, saat salah satu panitia menunjuk ke arah gedung itu, semuanya menoleh ke arah sana. Dan kalian tahu apa yang dilihat Andi pada waktu itu walai? Saat menoleh ke arah gedung terbengkalai itu, Andi melihat sosok lagi. Di situ Andi melihat sosok kuntilanak berbaju merah sedang duduk mematung di sudut gedung paling atas dengan wajah ditutupi dengan rambut dan rambutnya menjuntai hingga ke tanah. Bisa kalian bayangkan ya wal, sosok itu sedang duduk mematung di sudut gedung paling atas dengan wajah tertutupi oleh rambut dan rambutnya menjuntai hingga ke tanah. Bangunan itu 3 lantai walai dan rambutnya sampai ke tanah. Bayangkan aja kalian. Kemudian Andi pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 sembari menundukkan kepalanya agar gak melihat sosok itu. Nah, di tengah perjalanan Andi mencoba bertanya kepada kekawalannya yang lain. Orang kam ada terlihat lah apa yang di atas sana tuh. Yang di atas mana? Itu nah yang di atas pojok sana tuh. Tidak apa-apa. Kadang aja terlihat kami itu. Bujur kadang terlihat apa-apa orang kam.
Bujur. Mendengar perkataan kekawalannya yang lain yang gak melihat apapun, disitulah Andi merasa bingung walai ada apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Mulai dari sosok anak kecil berkepala buntung hingga sosok kuntilanak yang dilihatnya sekarang, nggak ada satu orang pun yang melihatnya. Jadi artinya apa? Hanya Andi seorang yang melihat keberadaan sosok-sosok itu. Nah, sebelum-sebelumnya Andi kan sama seperti anak-anak pada umumnya yang gak peka sama sekali terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Tapi entah kenapa di saat perkemahan kali ini Andi gak hanya peka, melainkan Andi juga dapat melihat sosok-sosok yang gak bisa orang lihat. Makanya di situ Andi merasa bingung. Oke, lanjut. Tak lama kemudian kelompok Andi sampailah di pos 2. Nah, saat di pos 2 inilah mereka pun diberikan banyak pertanyaan seputar teknik kepramukaan, teknik simpul, dan teknik sandi. Nah, di tengah-tengah memperagakan teknik pada saat itu, sesekali Andi mencoba melirik kembali keberadaan sosok kuntilanak itu walai. Dan ternyata sosok kuntilanak itu tetap duduk mematung di sudut gedung paling atas tanpa berubah posisi sedikit pun, sama seperti pertama kali Andi melihatnya tadi. Hingga tak lama kemudian kelompok Andi pun telah menyelesaikan tantangan di pos 2. Nah, setelah menyelesaikan tantangan di pos 2, salah satu panitia yang bernama Bang Rian meminta kelompok Andi untuk menutup mata dengan kain yang telah dibawa masing-masing. Nah, karena mata mereka tertutup, maka perjalanan mereka menuju ke pos 3 akan dituntun dan digiring. Kemudian kelompok Andi pun diminta untuk membuat satu barisan dan tangan memegang pundak teman yang ada di depannya. Andi yang kebetulan berada di barisan paling depan pada saat itu langsung ditarik tangannya oleh Bang Rian untuk memulai perjalanan menuju ke pos 3. Nah, di perjalanan kelompok Andi harus mengikuti segala instruksi dari Bang Rian ya wal, sampai pada saat itu kami dikerjain sama Bang Rian, dimana di tengah perjalanan kami disuruh jalan lompat, jalan jongkok, bahkan kami disuruh jalan merayap manai. Nah, setelah disuruh merayap, tak lama kemudian Bang Rian pun memberikan instruksi, di depan sana sebentar lagi ada tangga. Nanti jalannya pelannya, yang di belakang jangan sampai ketinggalan. Siap Kak? Jawab serentak kelompok Andi pada saat itu. Dan betul aja manai, nggak lama kemudian kami digiring menaiki tangga. Entah tangga bangunan mana dalam pikiran Andi pada waktu itu. Karena apa? Karena bangunan sekolahnya Andi itu satu lantai walai. Otomatis ketika mereka digiring menaiki tangga, tangga itu bukan bagian dari sekolahnya Andi. Nah, tak lama kemudian mereka pun sampailah di atas. Nah, sesampainya mereka di atas, mereka pun dipisahkan satu persatu, enggak membentuk satu barisan lagi ya wal. Pada saat itu Andi ditarik, kamu di sini. Kemudian yang lain pun begitu juga, yang lain juga ditarik satu persatu untuk dipisahkan satu persatu. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Nah, setelah dipisahkan satu persatu, Bang Rian pun memberikan instruksi kembali. Oke, semuanya siap, gerak. 2 kali istirahat di tempat, gerak. Oke, orang kami istirahat dulu di sini. Boleh bepanderan, tapi kada boleh buka penutup mata dan kada boleh guring. Siap Kak? Jawab kelompok Andi pada waktu itu walai secara serentak. Nah, setelah menjawab siap Kak secara serentak bersama kekawalannya yang lain, tiba-tiba suasana pada saat itu jadi hening. Nggak ada suara apapun walai kata Andi, nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara kodok, bahkan suara kekawalannya pun hening, nggak ada suara apapun. Disitulah Andi mulai merasa bingung, kok tiba-tiba hening, kekawalannya yang lain pada kemana ya? Nah, di tengah kebingungan Andi pada waktu itu, tiba-tiba ada yang menepuk pundak Andi dari belakang. Hei, kamu siap? Gerak. Karena suara itu terdengar seperti suaranya Bang Rian, Andi pun langsung berdiri dari duduknya dan mengambil posisi siap. Balik kanan, gerak. 10 langkah ke depan, jalan. Andi langsung balik kanan dan melangkah sesuai dengan instruksi. Nah, di setiap langkah Andi pada saat itu, Andi samar-samar mendengar ada yang berkata, jangan menempatinya, ini jahat, ini jahat, ini jahat. Hingga beberapa detik kemudian, Andi pun mendengar teriakan Bang Rian. Woi, Andi, hendak apa ikam? Mendengar teriakan Bang Rian, sontak Andi pun membuka penutup matanya dan Andi kaget sejadi-jadinya. Karena apa? Tepat berada di depan muka Andi, Andi melihat sosok kuntilanak berbaju merah dengan muka hancur dan penuh dengan darah.
sosok itu adalah sosok kuntilanak yang duduk mematung tadi. Walai dia nggak mematung lagi, dia nggak duduk lagi, melainkan dia berada tepat di depan muka Andi. Melihat hal yang menyeramkan itu, Andi tiba-tiba jatuh pingsan, walai nggak sadarkan diri. Nah, di dalam pingsannya Andi bermimpi bertemu lagi dengan sosok anak kecil berkepala buntung. Sosok itu berkata kepada Andi, "Ngaran Unda Epen, Unda kadang hendak menakuti ikan pang. Unda hendak berkawal lawan ikan sejak pertama kali kam datang ke sini. Menyata merasa terganggu dengan Unda, mulai wah ini Unda kadang bakalan muncul di hadapan kamu lagi. Makasih sadar, cuma abaikan lagi nunggu tuh lah." Di situ Andi langsung tersadar dari pingsannya tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada Epen. Dan bangun-bangun Andi sudah berada di kontrakan dengan dikelilingi semua keluarga, beberapa kekawalan dan juga pembina pramuka. Dalam keadaan yang masih menangis, ibu Andi pada saat itu langsung bertanya kepada Andi, "Alhamdulillah kamu udah bangun, nak. Andi, kamu kenapa? Kenapa kamu sampai mau lompat dari gedung itu?" Mendengar pertanyaan ibunya, bingunglah Andi nih. Karena apa? Kapan dia yang mau lompat dari gedung dan gedung mana yang mau dia lompati? Disitulah Andi langsung menjelaskan semuanya. Dimulai dari matanya ditutup hingga Andi melihat sosok kuntilanak berbaju merah. Dijelaskannya semua kepada orang-orang yang berada di situ pada saat itu, walai tanpa terlewatkan sedikit pun. Nah, mendengar penjelasan Andi, semua orang yang berada di situ pada saat itu hanya bisa menghela nafas. Karena apa? Apa yang dilihat Andi berbanding terbalik dengan apa yang dilihat oleh kekawalan dan juga Bang Rian. Setelah kita disuruh istirahat lawan Bang Rian semalam, kami tuh langsung bepanderan berataan. Cuma kamja yang behinit. Padahal sudah kami kiau, kamu tuh kada kam sautik, kada kam hiraukan. Kami pikir kam teguring. Nah, dengar kuciakan Bang Rian, kami beratan langsung buka penutup mata dan terlihat kam satu langkah lagi hendak melompat dari gedung terbengkalai yang ada di depan sekolah kita tuh. Untungnya kam tersadar, terus kam pingsan. Itu kata Zul, walai. Itu versi apa yang dilihat oleh Zul dan kekawalan Andi pada malam itu. Sedangkan versi apa yang dilihat Bang Rian pun juga menjelaskan pada waktu itu. Nah, setelah Unda menyuruh orang kami istirahat, Unda balik lagi ke pos 2 untuk menguji kelompok selanjutnya. Nah, pas di pos 2 ini perasaan Unda kada nyaman, seakan-akan ada yang hendak Unda balik lagi ke atas untuk melihat kelompok orang kami. Makanya Unda balik lagi ke atas. Nah, pas sampainya di atas, Unda terlihat kam berjalan seorang dengan mata masih tertutup. Makanya kuku ciaki ikam. Itu kata Bang Rian, walai. Nah, setelah mendengar penjelasan Zul dan juga Bang Rian, seketika itu tiba-tiba Andi langsung terpikir kepada sosok Epen. Sosok Epen secara nggak langsung telah menyelamatkan nyawanya Andi, walai. Kalian ingat saat Andi melangkah pada malam itu, Andi kan mendengar ada yang berkata dengan samar-samar, "Jangan mengumpatinya, ini jahat, ini jahat, ini jahat." Disitulah Andi baru ngeh, walai, kalau suara itu adalah suaranya si Epen yang berusaha untuk menyadarkan Andi pada waktu itu. Namun karena Andi tak kunjung sadar, Epen pun mencoba memberi isyarat kepada Bang Rian untuk balik ke atas menyadarkan Andi. Makanya di situ Bang Rian balik ke atas, walai. Nah, singkat cerita, pada malam harinya orang tua Andi membawa Andi ke seorang ustadz untuk diruqyah. Dalam proses ruqyah itu, Ustadz menjelaskan bahwa memang benar yang menepuk pundak Andi pada malam waktu itu adalah ulah dari sosok kuntilanak berbaju merah itu, walai. Sosok itu memang jahat yang mencoba mengecoh pikiran Andi pada waktu itu sehingga Andi mau menuruti perkataannya. Tapi untungnya ada sosok Epen yang selalu berada di dekat Andi pada waktu itu yang berusaha untuk menyadarkan Andi walaupun energinya kalah jauh dari sosok kuntilanak itu, walai. Selain itu, Ustadz juga menjelaskan kalau mata batin Andi sudah terbuka sejak pertama kali Andi masuk sekolah. Karena sosok Epen selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan Andi, membuat mata batin Andi semakin lama semakin terbuka. Hingga puncaknya pada malam persami itu, mata batin Andi benar-benar terbuka sehingga Andi bisa melihat sosok Epen dan juga sosok kuntilanak itu, walai. Nah, kemudian Andi pun meminta bantuan kepada Ustadz untuk mendoakan Epen yang di sana. Hitung-hitung sebagai bentuk terima kasih Andi kepada Epen karena secara nggak langsung telah menyelamatkan nyawanya.
Nah, setelah proses ruqyah di hari-hari berikutnya, Andi udah gak pernah mencium lagi sekelibatan bau amis darah, walai Andi balik menjadi Andi yang dulu yang gak peka sama sekali terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Nah, pada suatu hari Andi pernah bermimpi kembali bertemu dengan sosok Epen, walai. Nah, dalam mimpinya Epen sudah gak buntung lagi. Mungkin itu dikarenakan doa dari Ustadz ya, wallahu a'lam bishawab. Oke, sekian dulu cerita pada video kali ini. Terima kasih kepada Andi yang mau mengirimkan ceritanya sehingga bisa dibagikan kepada kita semua. Dan kalau kekawalan punya cerita seperti Andi dan mau membagikannya kepada kita semua, boleh kirimkan cerita kalian ke email di bawah. Dan jangan lupa kalian cantumkan nomor WhatsApp kalian ya, agar memudahkan kami untuk menghubungi kalian nantinya. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya.